Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurlita Milani dari kelas 10-8 SMA Negeri 2 Kisaran. Saya sebagai perwakilan dari kelompok presentasi yang sudah saya diskusikan bersama kelompok saya. Dan tujuan video ini untuk mempresentasikan materi yang telah kami pilih dan yang kami bahas. Berikut nama anggota dari kelompok saya. Inilah nama anggota dari kelompok saya. Dan selanjutnya saya akan membahas materi yang telah kami bahas. Seperti yang ada di gambar, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Tiap komputer, printer, atau periferal yang terhubung dengan jaringan disebut node. Jenis jaringan komputer pada umumnya memiliki beberapa jenis dan terbagi menjadi 5 jenis, yaitu A. Local Area Network atau LAN. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. B. Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network atau MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi swasta atau umum. C. Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Selanjutnya di internet. Sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan seringkali berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi inilah yang disebut dengan internet. E. Jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel merupakan satu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Selanjutnya, topologi jaringan komputer. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah BIS, token ring, star, dan peer-to-peer network. Topologi BUS memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya antara lain hemat kabel, gaya kabel sederhana, mudah dikembangkan, dan kerugiannya adalah deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas. Bila satu klaim rusak, maka jaringan tidak berfungsi, dan diperlukan repeater untuk jarak jauh. Selanjutnya, topologi token ring. Kerugiannya kesalahan dan pengembangan jaringan lebih kaku. Metode token ring, sering disebut ring saja, adalah cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring atau lingkaran. Setiap simpul mempunyai tingkatan yang sama. Jaringan akan disebut sebagai loop. Data dikirimkan ke setiap simpul dan setiap informasi yang diterima simpul diperiksa alamatnya apakah data itu untuknya atau bukan, dan keuntungannya hemat kabel. Selanjutnya, topologi star. Kontrol terpusat. Semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klan yang dipilihnya. Simpul pusat dinamakan stasiun primer atau server, dan lainnya dinamakan stasiun sekunder atau klan server. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap klan server sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server. Keuntungannya paling fleksibel.
Pemasangan perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Kontrol terpusat, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan kerusakan, dan kemudahan pengelolaan jaringan. Dan kerugiannya adalah boros kabel, perlu penanganan khusus, dan kontrol terpusat atau HUB jadi elemen kritis. Dan yang terakhir, topologi mesh. Di antara topologi yang lain, topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Jadi, susunannya, setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Dan keuntungan dari penggunaan topologi mesh adalah keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Dan ketiga, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Topologi mesh mempunyai kekurangan juga. Kekurangannya adalah sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Dan yang terakhir, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Dan sekian dari hasil presentasi saya yang mewakili kelompok saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.